Oke, ketemu lagi sama gua dari Sulistiono, gua dari Seribu Roti. Eh, Kali ini masih membahas tentang IPO-nya GoTo dan ada beberapa yang menarik. Yang inti utamanya, tolong lu garis bawahi dan lu mesti ingat baik-baik. Ini menurut gua kategorinya eh, financial engineering gitu ya. Kalau kita orang teknik ya teknik beneran gitu. Kalau ini menurut gue bener-bener merangkai gimana caranya biar gua nggak tutup, itu sih menurut gua. Jadi what the hell apa yang diomongin di sana ya, bisa iya bisa enggak, karena ada begitu banyak yang menurut gua kenapa gue sebut financial engineering. Kalau orang teknik misalnya bikin bangunan ya benar-benar dihitung bikin bangunan. Kalau ini gimana cara membuat laporan keuangan yang ciamik, gue ulang ya, laporan keuangan yang ciamik. Yang pertama, poin pertama yang buat lu para pendengar dan yang nonton video gua, uh, yang pertama dan lu perlu ingat nih, gue garis bawahi lagi, kenapa sih go to IPO gitu ya. Ini menurut versi gua gitu. Menurut versi gua karena tahun ini adalah tahun dia terakhir punya kas. Kasnya 20T, kas dan setara kas. Jadi kalau dia punya kerugian rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 20, itu artinya eh, tahun inilah terakhir atau paling lambat tahun depan lah terakhir dia punya uang tunai kalau nggak ada injeksi baru. Cuma nanti ini gua bahas selanjutnya, gua skip dulu karena ada bagian yang poin yang kita ulas dari apa sih hal yang menarik dan yang janggal dalam tanda kutip menurut gua di laporan keuangan atau prospektus ini gitu. Jadi ada orang bilang, Pak itu 900 lembar, gue udah baca ya, walaupun tidak seluruhnya, mungkin sudah di atas 50%. Ya sisanya cuman lu dari tabel lu ubah jadi tulisan, dari tabel lu ubah jadi tulisan, dan itu dilakukan berulang-ulang gitu. Dan menurut gua nggak, ini financial engineering banget lah, karena zaman dulu kan mau IPO itu informasinya nggak perlu banyak gitu, yang diperluin gue untung apa enggak, neraca laba rugi sama arus kas, udah itu aja. Lihat Microsoft yang perusahaannya sekarang besarnya luar biasa, eh, nggak sebanyak ini gitu kan. Makin kesini IPO itu kayak bikin orang pintar dibuat seperti orang bodoh gitu ya. Jadi biar orang bodoh nggak punya waktu dan nggak ngerti untuk baca segini banyak tulisan. Eh, tapi kalau yang smart, dan gue yakin pendengar gue juga smart, dan penonton video gue juga smart. Poin penting kalau lu mau main di bursa sebagai investor retail, yang lu poin penting adalah pertama harga saham, ya, harga saham. What the hell lah siapa pendirinya gitu ya. Memang ada faktor, cuma lu kan retail, lu nggak punya power apa-apa gitu. Jadi yang lu bisa harapin dari investor retail kan cuman capital gain, yang gue suka bilang laba bersih perseroan, dan keduanya gitu. Jadi lu dapat capital gain. Oke, gue lanjut. Jadi lu cuma dapat dari capital gain, laba bersih perseroan, dan keduanya gitu. Cuma kalau lu suka yang short selling, ya lu berharapnya cuma dari capital gain. Nah, kalau GoTo ini lu nggak bisa berharap dari yang dua dan yang ketiga. Jadi lu nggak bisa harapin dari laba bersih karena dia nggak pernah mencatatkan keuntungan. Jadi lu juga nggak bisa mengharapkan poin yang ketiga, yaitu kapital gabungan keduanya, capital gain dan laba bersih. Satu-satunya yang lu bisa harapin cuman uh, capital gain. Nah, gimana cara, salah satu cara ngukurnya adalah uh, harga sahamnya
reasonable nggak sih atau masuk akal nggak sih? Lo bisa bayangin ini extraordinary ya menurut gue luar biasa dan sangat-sangat luar biasa karena cara memproteksinya benar-benar berlayar ya. Lo bisa bayangin pertama harganya Rp1 dan dijualnya kurang lebih sekitar 316. Bentar, gue bukain. eh ini keren banget lah. Ini eh financial engineering kelas tinggi nih. Oke, bentar. Gue gedein. Ya. Oh iya, mumpung lagi di awal di eh sebentar. Oke, gue lanjut. Ini yang gue bilang apa namanya? Financial engineering tingkat tinggi. Jadi kalau orang teknik bikin bangunan ya benar bikin bangunan. Kalau ini gimana caranya bikin usaha gua nggak bangkrut dan nggak tutup dan nggak rugi gitu. Ya, perlindungan berlayarnya salah satunya ada di sini. Ya, lu bisa lihat ya. Emiten bersama-sama penjamin emisi, gitu ya. Emisi itu siapa sih? Gue lupa tadi. Ya ini nih orang nih penjamin emisinya nih 1, 2, 3 ya. Indo Premier, Mandiri Sekuritas dan Trimegah. Oke, gue lanjut. Berencana melakukan stabilisasi harga, ya kan? Nah, ini layar perlindungan ini. Tujuan dilakukan stabilisasi harga adalah untuk mengupayakan agar saham tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran. Lu gila kan? Ini menurut gua agak gila sih, ya kan? Eh, Pihak yang menjadi agen stabilisasi adalah CIMB Sekuritas. Jadi ini dibuat untuk di pump untuk lebih tinggi, ya kan? Ini ini luar biasa lah ya. Sekarang coba kita lihat. Jadi artinya eh, ya lo bisa bayangin di sini ya. Jadi harga aslinya atau bicara namanya book value atau jadi kalau misalnya lu punya usaha, lu misalnya bikin roti kayak gue gitu ya, gue punya loyang, harga satu loyangnya misalnya eh 1 juta ya, berarti gue punya satu lembar saham gitu ya. Nah, loyang yang 1 juta ini atau lu punya motor lah biar lu gampang. Kalau lu mainnya di rumah ya lu main di rumah. Tapi kayaknya yang lebih umum motor. Kalau sepeda jarang.
Gue bicara motor, lu punya motor harganya 1 juta gitu kan. Dan GoTo ini mau jual harga motor yang tadi saya 1 juta itu jadi 316 juta. Lu kebayang nggak? Artinya 316 kali lipat daripada harga aslinya. Dan tadi yang awal itu eh, mereka bikin layering gitu, bikin proteksi biar harganya nggak turun dari 316. Nah, ini kan dia nawarin 316 sampai 346. Lu bayangin 300, lu punya motor harga 1 juta, lu mau jual seharga Harley bekas gitu kan. Atau mungkin Innova, gua nggak tahu harga Innova sekarang ya, mungkin sekitar 300 atau 200 jutaan, gua nggak tahu juga. Atau mungkin apa ya, gua nggak hafal mobil. Mungkin kalau BMW seri 5 lah ya, tapi yang second. Karena gue sukanya Harley Davidson, ya gue rasa secondnya Harley Davidson seharga itu. Jadi gue punya motor bebek ya, Jupiter MX tahun 2006, yang mungkin harganya sekarang cuman uh, gope atau sampai 1 juta ya, lebih mahal pajaknya daripada harga motornya. uh, gue mau jual motor gue. Oh, jangan jual motor gue, motor lu aja deh. Eh, Misalnya kawan gue punya motor, eh, apa ya, Vario lah, Vario misalnya, Vario lama, harganya 1 juta, sekarang lu mau jual dengan harga seharga Harley Davidson. Jadi itu untuk memahami ini. Nah, ini dibikin layar perlindungan yang tadi, bahwa harganya nggak dibuat sebisa mungkin nggak sampai sini gitu. Lu bisa, ini agak gila sih menurut gua. Oke, ini yang pertama. Jadi lu timbang-timbang baik-baik, eh, karena dia khawatir dumpingnya kayak dump atau turunnya itu kayak Bukalapak kemarin jual 8,5, ternyata anjlok di 270. Cuma ini aja sudah extraordinary, karena lo bayangin dia modal dasarnya itu 4T ya, modal store-nya mungkin cuma berapa tadi, nanti kita lihat lah. Itu mau dijual 300 kali lipat jadi 1.200 triliun, lo bisa bayangin ya kan, dengan kondisi rugi bertahun-tahun. Dan terakhir, video gue sebelumnya adalah rugi 70 triliun. Oke, ini udah. Ini yang lo perhatikan pertama, jual satu, jual motor 1 juta, dicoba dijual jadi 300 juta ya, dengan proteksi yang tadi harganya sebisa mungkin nggak jatuh. Nah, yang menarik adanya di sini nih. Jadi lo kalau baca neracanya nih ya, neraca ya, lo bisa lihat di halaman berapa ini, 37 ya, halaman 37. Ini kan uh, amazing gitu buat gua. Gua bicara 3 kali ya. Pertama adalah lu mesti ngebayangin punya si Gojeknya sendiri, bukan ngebayangin, gua kasih unjuk Gojeknya sendiri ya. Semua biasa aja. Yang poin-poin penting yang lo perlu perhatiin adalah kas tuh, kayak lo punya duit di rekening gitu ya. Sekarang misalnya saldo lo, eh, biar gampang, ini misalnya 15 juta, ini 20 juta, tapi ini triliun. Jadi lu mesti ngebayangin ini sekarang 15 triliun, ini 20 triliun. Yang poin-poin penting buat gue ini, piutang masih kecil-kecil gini, nggak terlalu urgent. Aset berwujud gue juga udah lihat tadi, softwarenya cuman 1, sekian lah. Si aplikasi ini biaya perolehannya cuman, sisanya tinggal 1T lah. Nah, jadi yang lo perhatiin, Gojek ya, Gojek nih ya, sebelum gabung kasnya 15T. Oke, aplikasi ini masih kecil lah. Terus ada Goodwill 726 miliar, ya kan?
Terus si si siapa nih? Tokopedia. Tokopedia nih. Ini punya kas 2020 ya, sama-sama 2020 sebelum diakuisisi jadi masih misah nih ya. Itu punya kas 9 triliun ya. Lo lihat lagi nih, goodwill-nya 155 ya. Goodwill ya, what the hell lah ini goodwill. Kalau gue tadi baca goodwill itu kayak gini, kayak apa? Kira-kira dan ini bisa nyariin gue duit berapa banyak sih, gampangnya gitulah. Eh, Kalau lu punya orang, kira-kira orang lu bisa menghasilkan duit berapa banyak. Nah, yang bikin ini gue bilang financial engineering adanya di mana? Lu bisa lihat nih ya, begitu dia merger, ya kan? Ujuk-ujuk goodwillnya jadi 93 triliun. Lu bayangin aja, dari 700 miliar jadi 93 triliun. Gue nggak habis pikir gitu, karena terus gue ini datang dari mana sih? Gue pikir, nah kan harta sama dengan utang plus modal ya. Jadi kalau lu gampangnya gini lah, kalau lu usaha biasa, tadi kayak gue jualan roti ya, gue punya kas 1 juta, ya kan? Berarti modal gue, modal nih ekuitas nih ya, modal gue 1 juta. Kalau modal saham ini kan ada aturan perusahaan lah, ada aturan PT namanya. Berarti gue misalnya 1 juta, modal gue 1 juta, itu modal dasar gue yang bisa gue tulis 4 juta. Jadi minimal kan 25%. Oke, nah untuk bisa nulis modal di store itu nih kayak gini nih, tambahan modal di store ini, itu gue harus taruh duit 1 juta beneran gitu. Nah ujuk-ujuk kok ini ada, ini lu bayangin nih, ini kan lu bayangin nih akumulasi rugi ya kan. Tadinya asetnya 20 triliun, terus ujuk-ujuk jadi 130. Gue pikir ini datangnya dari mana? Oh ternyata ini tambahan modal di store, ya kan? Tambahan modal di store ini datang dari mana? Ternyata goodwill gitu. Goodwill yang tadi, yang anehnya lu dari 700, si Gojek ini tadinya cuma 700 miliar, si Tokopedia 155, ujuk-ujuk jadi 93 triliun. Gila gak? Sampai gue cari ini kan gue taunya lu mesti store duit gitu. Gue cari dia fundingnya nih, Pak Gojek fundraising ya kan. Dapatlah gue di Crowdspace. Nggak ada itu yang sampai investasinya sampai ini kan. Nih, gue klik di sini. Di sini nggak usah diklik di situ aja. Di sini udah kelihatan nih total funding amount. Cuma 5. Iya. Gue bilang gila ini. Lu bisa lihat di investmentnya. Gue cari funding round. Ah ini total funding round. Ah ini corporate. Kok gue nih kan kan gini dia, mana tadi? Dia tadinya 724 ya kan. Terus tiba-tiba ini ujuk-ujuk jadi 93. Terus tambah modal store tadinya ini 63 T lah ya. Ah, ya kan? Eh, terus karena akumulasi rugi dan lain sebagainya, sisanya duitnya tinggal 20 T lah. Lah kok ujuk-ujuk jadi 179. Gue pikir apakah dia dapat dari pendanaan. Gue cari nih ya, Mei, kan ini tahun berapa nih tadi, 2021. Gue cari fundingnya 2021 di mana ini. Gue bukain satu-satu, nggak nyampe juga. Ini cuman ya, ini Mei 2010. Dia kan
gabung Juli ya. Ini kan per Juli nih. Tuh 31 Juli. Berarti kan sebelum ini ada duit masuk gitu. Ini enggak, gue lihat ini cuma 300 juta. 300 juta kan cuma 4,5 triliun kalau 15 ribu. Ini cuma 150 juta, ini cuma 2 triliun. Ini cuma 300. Nggak ada yang nyampe ratusan triliun gitu. Ini datangnya dari mana? Gue pikir. Oke, clear ya tuh. Nggak ada nih. Nah, sekarang gue tutup biar lebih ringan. Ini cuman 10 triliun. Ini juga 2020. Ini kan 2021 dia ujuk-ujuk tiba-tiba naik gitu. Nah, ketemu lah ini. Gue cari-cari lah Goodwill. Kan kok bisa gitu? Kan aneh. Nah, di sini ada keterangannya nih. Ya. Dan ini agak ada yang ekstrim. Nanti lo mesti siap-siap. Eh, ya lo mesti tahu apa yang lo mau beli. Nih, gue gede nih. Nih, peningkatan aset dampak dari Tokopedia gitu. Gue aneh aja. Nih, aset tak berwujud dan goodwill. Aset tak berwujud itu softwarenya itu sendiri dan izin dan detek bengek lah, yang sepele-sepele lah. Ya kan, lu jadi 93. Mau cari gitu kan. Nah, goodwill merupakan selisih dari jumlah imbalan yang dialihkan. Itu kan jadi ujuk-ujuk tuh ada 93 triliun, lu bayangin. Padahal ini tadinya kan ini nih, ini tapi ini si ini wise juga. Perusahaan mungkin tidak akan mencapai manfaat yang diharapkan dari akuisisi dan mengakui biaya penurunan nilai atau penghapusan. Lu bayangin, penghapusan aset tak berwujud dan goodwill. Jadi yang 93 T itu bisa aja tiba-tiba nggak ada gitu. Karena itu kayak apa ya? Kayak gue berharap atau gue menilai bahwa si ikan lohan ini nilainya 93 triliun atau apa namanya? Bunga janda kembang ini 93 triliun atau si tulip ini harganya 93 triliun gitu kan. Wah, ini gila nih. Padahal tadinya ya ini kan Tokopedia nih ya. Tuh. 2020 sebelum diakuisisi goodwillnya cuma 155 miliar. Dan si Gojek itu goodwillnya mana tadi? Cuman 726 miliar gitu. Ujuk-ujuk kok ada 93 gitu. Jadi gara-gara diakuisisi ini ya. Kita buka lagi. Kan lucu aja gitu. Lo perusahaan rugi, ya kan? Aset nggak banyak, asetnya dia berapa sih? 2020 cuman jumlah aset cuman 15 triliun, ujuk-ujuk jadi 100 triliun, gue bingung. Nih, nih. Akuisisi dilakukan dengan jumlah imbalan yang dihasilkan sebesar 100 triliun. Bayangin perusahaan punya aset 15 triliun.
Begitu diakuisisi jadi 100 triliun, gue bingung gue. Makanya akhirnya dia jumlah asetnya bisa jadi 140 tri triliun ini kan, gila lah pokoknya. Nah, oh, oke, itu soal financial engineering lah ya kan, kegilaan yang dilakukan oleh financial engineering. Ah, kenapa sih IPO? Nah ini nih, ini kan kasnya tinggal 20 T, kita lihat laba ruginya. Resumenya nggak ada lagi, gua di bawah ya. Oh, di sini aja lah. eh Kasnya 20 T. Nah ini rugi tahunannya kan kurang lebih sekitar 10 T ya. Jadi 2 tahun lagi, selambat-lambatnya 2 tahun lagi, kalau dia nggak IPO dari sekarang, itu dia bisa tutup. Ini kalau hanya melihat dari laporan keuangan. Dia berusaha menyelamatkan diri dengan goodwill. Jadi ini soal goodwill, gua close dulu ya. Jadi biar nggak kebanyakan nih. Jadi ini si goodwill ini bisa dihapus tiba-tiba nih kan. Kalau manfaatnya nggak ada, goodwill bisa dihapus. Lu bisa bayangin 100 triliun ujuk-ujuk bisa dihapus loh. Kan? Aset 15 triliun diakuisisi jadi 113 triliun. Coba lu pikir baik-baik dah, kan? Ujuk-ujuk tuh. Jadi naik 12.000% ya, dampak dari beli perusahaan yang harganya 15 T. Jadi 15 T naikin si nilai si perusahaan nih kan, ada kan goodwill. Jadi 148 T tuh sekarang. Dan jadi itu yang gua cari dari tadi. Ini aset tak berwujud kan, lo bisa lihat kan ya. GoTo, jadi si software nih 4T, terus amortisasi atau penurunan lah, kayak gampangnya gini, lu nyewa setahun misalnya suatu tempat misalnya 10 juta gitu ya, atau 1 juta gitu ya, dan setiap bulan 12 juta lah ya, atau 1.200.000 lah ya, dan setiap bulan kurang 100.000, yaitu gampangnya memahami apa sih amortisasi. Nah, jadi ini tadinya 4T dikurang 2T ya, jadi si aplikasi harganya tinggal 1,9 lah, 2T lah gampangnya. Ini ada merek dan lain sebagainya, ini kecil-kecil lah, cuma 120 miliar. Jadi gue pikir tadi goodwill itu sama dengan aset tak berwujud, ternyata beda lagi. Ya itu yang tadi. Itu poin yang mesti lu perhatiin. Jadi ini udah dibikin bubble, harga sahamnya 300 kali lipat, diproteksi. Cara bikin bubble-nya dipakai financial engineering. Tadi gue udah jelasin, lu bisa lihat di videonya. Eh, Sebenarnya ada satu lagi yang menarik juga, komposisi saham ya. Jadi eh, oke, gue ini sedikit lah ya. Gue sempat bertanya-tanya tentang Nadiem. Jadi gue gak ngerti apakah karena dia jadi menteri dia harus keluar gitu kan. Jadi ini kan perusahaan, cuma agak ekstrim juga sih. Pada saat pendirian ya, pada saat pendirian ini Nadiem tadinya nih,
Dia store 522 miliar ya, karena nilai nominalnya 1 rupiah per lembar saham. Eh, yang gue heran adalah di akhir Nadiem hampir nggak ada gitu. Ada kayaknya cuma kecil-kecil gitu. Ini cuma satu, cuma cuma di situ sama di ini juga cuman 13, ini 13 juta ya. Berarti kalau 1 juta ini 13 miliar. Dia adanya di GoPay, dap. Salah. Cuman 13 juta. Ini jumlah nominalnya. Jadi jumlahnya 13 juta, dia punya 13 lembar saham. Gue cari di laporan keuangan ini nggak ada. Gitu. Jadi lu yang bikin ya, ini buat pelajaran buat founder juga. Gue nggak tahu apakah karena bentrok menteri, ya karena dia jadi menteri, menteri Mensos ya sekarang ya, apa namanya, Kementerian Sosial. Hmm, coba kita lihat sebentar. Oke, gue lanjut. Jadi sejak yang tadi tuh 2015, akta perubahannya di skip. Sekarang tiba-tiba di 2019 gitu. Dan sejak 2019 ini hampir nggak ada saham Nadiem di sini gitu, saham mayoritasnya. Gua nggak tahu apakah udah dijual setiap naik seri atau biar nggak konflik kepentingan. Gua kurang paham juga. Jadi kalau lihat ini pendiri kesekiannya gue nggak tahu ya. Seingat gue dulu waktu pertama kali gue baca, kayaknya ada orang lain lagi yang ada di sini. Ini dua ini udah nggak ada di struktur kepemilikan saham nih. Mayoritas ya maksudnya. Nggak ada nih. Ini sampai yang terakhir pun kagak ada. Ini kan perubahan-perubahan terus. Jadi gue cari nggak ada. Sampai bingung gue. Kenapa bisa nggak ada ya? Terus sejak IPO juga lebih amazing lagi gitu tuh, karena ada cerita lain atau informasi lain bahwa si pendiri Tokped ini sebenarnya waktu dia mendirikan sahamnya nggak banyak. Kalau si Nadiem kan sahamnya 20%, kalau dia berdua cuma 5%, tapi ujuk-ujuk di sini jadi hampir mayoritas ya. Jadi uh, ini struktur pas IPO ini kan nggak ada Nadiem, adanya Andre, Kevin Alwi, William Tanuwijaya, tiba-tiba ujuk-ujuk jadi punya berapa ini, 8 miliar lembar saham. Nah, ini juga gua nggak pernah dengar.
Ada sih di sini kompor Evo. Terus ini ada keluarganya Erick Thohir nih. Ini buatan mereka tadi gue udah sempat baca. Adanya lain-lain dan ini yang lagi mau ditawarin. Jadi gue udah nggak lihat lagi Nadim nggak ada di sini. Dan yang kedua adalah ini bisa jadi banyak ini. Entahlah. Jadi padahal ini kan sejarahnya ini pemilik saham di Tokopedia aja cuma 5% pas awal. Setiap kali fundraising kan dia tergerus, terdilusi gitu. Ya, misalnya tadi 10 ada investasi lagi dari 10 jadi 9, ada investasi lagi jadi 8 gitu. Dengan modal gue lupa ya sekitar 2 miliar kalau nggak salah. 1 atau 2 miliar gitu. Terus sekarang jadi banyak gitu. Dan Nadim sendiri yang tadinya 20% nggak ada. Oke, sekian dari gua, semoga bermanfaat. Nama gue dari Sulistiono, gue dari Seribu Roti. Lo bisa eh, klik link di bawah kalau lo mau pesan roti. Untuk yang masih deket-deket, mungkin Bekasi Kota dan Jakarta Timur. Kalau lo pengen beli, kayaknya ke Jakarta Timur sih kejauhan ya, Bekasi Kota aja lah ya. Beli nasi lo bisa beli di sini. Kalau lo pengen beli roti untuk jarak jauh, ya, lu bisa kontak gue di 0818 385 925. Gue ulang lagi 0818 385 925. Harga roti gue masih 1000-an. Jadi kalau lu mau support channel gue yang mudah-mudahan masih independen, lu bisa beli produknya atau klik tombol subscribe juga gue rasa ngebantu juga, atau share video ini, like dan komen, nyalakan loncengnya yang gue nggak pernah tahu loncengnya ada di mana kalau di handphone. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya, mudah-mudahan video gue bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.